ketika saya lakukan ini, memberikan kualitas yang terbaik, cara dagang yang jujur, memberikan apa yang seharusnya hak orang-orang di sekitar saya berikan. Secara nggak langsung saya melayani Tuhan, tapi nggak tahu cara kerjanya Tuhan ke orang-orang di sekitar saya gimana. Tapi saya punya mindset sih itu sih, Pak. Jadi bukan hanya sekedar bisnis, tapi bagaimana saya bisa menyatakan Kristus di dalam cara saya berusaha berbisnis dengan dia gitu, supaya bagaimana dia bisa melihat gitu ya perbedaan orang-orang Kristen di dalam berusaha. Selamat malam, Bu Jen, John. Malam, Pak. Malam. Ya, hal pertama yang kayaknya akan kita bahas itu, ya saya mau tahulah apa yang jadi pengaruh dari misalnya dengar khotbah atau baca firman ke dunia kerja sehari-hari gitu. Ada nggak sih atau ada, ya, ini dua hal yang terpisah lah gitu? Ada. Siapa duluan? Ada. John dulu. Oh ya. Ingat ketepatan kalimat katanya. Jadi kalau saya sih sebenarnya salah satu titik balik kita dalam berusaha, pola pikir kita dirubah ketika saya udah lebih saya lebih rutin bergereja di GRI sebenarnya sih, Pak. Ketika saya makin sering dengar khotbah Bapak, menurut saya Jangan iklan. Oh iya, enggak. Jadi menurut saya ada beberapa banyak hal dan beberapa hal terutama yang dibentuk dalam pola pikir kita dalam berusaha. Contoh paling utama adalah ini sih, Pak. Saya berusaha memberikan yang terbaik apapun yang saya kerjakan di dalam bidang saya, dan kebetulan sekarang bidang saya dalam kopi. Jadi saya berpikir ketika saya baca Kolose 2 ayat pasal berapa ya, pokoknya di kitab Kolose ayatnya bilang apapun yang kamu kerjakan tuh buat Tuhan gitu. Dan kamu harus kerjakan itu benar-benar dengan semaksimal mungkin, karena yang dikerjakan emang lihatnya ke Tuhan bukan manusia. Dan waktu itu ya udah saya punya mindset kayak saya nggak tahu gimana cara saya melayani orang lewat kopi di sekitar saya. Cuma yang saya tahu pasti adalah ketika saya lakukan ini, memberikan kualitas yang terbaik, cara dagang yang jujur, memberikan apa yang seharusnya hak orang-orang di sekitar saya berikan. Secara nggak langsung saya melayani Tuhan, tapi nggak tahu cara kerjanya Tuhan ke orang-orang di sekitar saya gimana. Tapi saya punya mindset sih itu sih, Pak. Oke. Silakan Bu Jen. Ini kayak wawancara kerja. Kayak sidang. Sidang. Kalau buat saya perbedaannya ya emang terakhir-terakhir ini beberapa tahun terakhir saya emang lebih dominan di perusahaan saya dari sebelumnya ya. Tapi dengan juga saya lebih banyak dengar firman dan juga dengan pengenalan akan Tuhan yang lebih. Di situ dirasakan sekali pada saat decision itu pun berbeda gitu pada saat saya making decision. Terutama pada saat-saat terakhir ini begitu banyak hal-hal baru yang harus saya kerjakan, seperti misalkan saya opening outlet baru atau misalkan saya mau ngambil lokasi di mana, dan berbagai keputusan yang harus saya ambil. Saya bawa dulu di dalam doa. Saya quite lama untuk bisa benar-benar melihat pimpinan Tuhan gitu, karena kalau tidak ada pimpinan Tuhan, tidak ada penyertaan Tuhan, saya nggak mau maju. Kalau dulu ya mungkin nggak ya, saya lebih banyak berpikir secara logika dan berpikir tentang opportunity yang besar, dan juga hanya mengandalkan ini saya akan untung gitu secara bisnis. Tapi dengan begini saya lebih memikirkan lebih banyak hal lagi, misalkan dengan siapa saya kerjasama, karena saya ada beberapa partner. Dan di situ pula saya berpikir dengan lingkungan saya yang begitu banyak belum Kristen, ya apakah Tuhan mau pakai saya dengan saya kerjasama sama dia. Jadi bukan hanya sekedar bisnis, tapi bagaimana saya bisa menyatakan Kristus di dalam cara saya berusaha berbisnis dengan dia gitu, supaya bagaimana dia bisa melihat gitu ya perbedaan orang-orang Kristen di dalam berusaha. Ya selain itu juga perbedaannya juga ya dulu begitu banyak hal yang kita pikirin itu ya hanya keuntungan untuk diri ya, lebih banyak seperti itu. Tapi sekarang saya bagaimana bisa sama-sama dengan tim
bisa jadi berkat dan bisa juga memberikan berkat buat mereka gitu, nggak hanya sekedar hanya berpikir diri ya. Mungkin salah satunya itu. Tapi biasanya kan orang salah ngerti gitu ya, kalau udah Kristen berarti nggak ngejar untung, tapi kan nggak gitu juga gitu ya. Jadi bukan dua hal yang harus dibenturin. Nggak berbentur, tapi ya tetap ada prinsip-prinsip firman tetap kita pegang, tapi ya berjalan dengan kondisi bisnis yang kita jalanin ya. Jadi harus tetap berjalan bersamaan. Ya, tapi tadi ada poin juga dari selain dari Ibu, dari John juga ya, bahwa ya kita kerjakan apa yang Tuhan percayakan, dan kadang kita nggak tahu sih Tuhan mau kerjanya gimana. Kita seperti Bu Jen bilang kan berusaha jadi kesaksian hidup juga, terus cari partner yang baik dan deal dengan baik. Nah, tapi ya pokoknya kita kerjakan yang kita bisa, dan entah bagaimana nanti Tuhan akan kerja lewat itu gitu ya. Nah, tapi kalau saya ke Bu Jen dulu kali. Bu Jen kan memang udah punya, saya pernah dengar Ibu bilang bahwa mungkin dari SMP ya udah ada jiwa bisnis juga gitu dari awal sekali sebenarnya. Iya sih. Emang ya mungkin dari upbringing dari keluarga saya yang emang berbisnis ya mungkin, tapi emang dari adik kakak nggak semua begitu sih gitu ya. Cuman emang itu nggak tahu ya, mungkin keluar, jadi saya emang udah suka jual-jual sesuatu aja gitu dari kecil. Kalau orang yang baru mau memulai usaha gitu ya, Bu Jen ada nasihat apa nggak orang itu bisa mulai? Apa yang harus dia punya gitu untuk mulai? Sebenarnya saat ke saat berbeda ya. Kita nggak selalu melihat bahwa talenta yang kita punya itu udah pastilah kita berbisnis itu, belum tentu juga sih. Cuman yang saya lihat sih opportunity ya. Opportunity dan juga mungkin ya pasti jelas lah ketekunan sama kerja keras pasti itu dibutuhkan ya. Kalau dari John? Apa nih Pak? Pertanyaan yang sama? Kalau dari saya sih saya nggak tahu ya Pak, kan ya saya belum banyak makan asam garam di dunia bisnis sebenarnya. Iya. Cuma kalau dari saya sih, karena berhubung dulu orang tua saya juga polisi, dari pihak mama tuh yang banyak berbisnis lah, belajar bisnis. Kalau dari papa kan cuma polisi ya. Terus kalau dari kecil sih emang saya udah tahu mungkin suatu hari saya pengen dagang kali ya. Jadi dulu kerjaan saya cuma pernah pas SD atau SMP SD. Jadi tugas setiap minggu adalah nilai agama. Salah satunya harus bawa ini si brosur Alkitab, brosur gereja itu Pak. Jadi kebaktian remaja itu karena harus ada brosurnya, jadi bawa kayak absen gitu. Oh udah ke gereja nih hari Minggu gitu. Nah jadi buat teman-teman saya yang nggak suka gereja saya kumpulin, terus saya jual-jualin gitu ke mereka. Jual brosur. Dosamu besar ya. Jadi si buletin kebaktian remaja itu saya kumpulin, terus saya jual-jualin satu-satu gitu. Jadi lumayan kan buat nambah jajan dulu gitu. Terus beranjak ke jahat sih emang, jangan diikutin. Jadi naik ke SMA, naik ke kuliah tuh banyak hal yang emang saya coba jualan lah gitu. Dan kalau mungkin sih kalau dari saya lihat kayak Tuhan selalu kasih pintu yang banyak buat kita, tapi hanya ada 1-2 pintu yang akhirnya akan kita pilih gitu. Kalau saya lihat lebih ke sebenarnya apa sih yang kita suka buat kerjain dari awal. Oke, spesifiknya dagang misalnya, oke dagang. Tapi spesifik lagi dagangnya apa gitu. Kayak kita pas terjun di kopi ini juga saya nggak tahu Pak. Awalnya kita bakal terjun di kopi karena dulu saya dagang baju, dagang desain gambar, dagang banyak hal lah gitu. Tapi ketika kita jalanin satu hal, saya coba semaksimal mungkin sampai di titik kayak oh ini mentok nih, berarti bukan ini pintunya nih. Terkerjain lagi hal lain, oh ini mentok nih berarti bukan hal ini nih pintunya nih. Sampai ketika di kopi Tuhan tunjukin kayak ini bisa maju terus nih, push terus gitu. Dan ketika kita udah memilih bidang itu, lakukan dengan maksimal, mau hasilnya bagus kah, mau hasilnya jelek kah, asal kerja dengan sepenuh hati maksimal, Tuhan pasti kasih jalan gitu. Kalau saya sih prinsipnya itu. Jadi apa ya, cari hal apa yang paling disukain, terus mulai berangkat dari situ. Karena sangat bahagia ketika kita mengerjakan sesuatu, menikmati sesuatu, dan itu termasuk dalam hobi kita gitu. Nah, itu bahagia banget. Oke. Nah sekarang ke Bu Jen lagi.
Bu, kalau ibu kan pasti ambil keputusan untuk hal-hal yang kayaknya cukup besar gitu ya, misalnya buka tempat baru kah atau apa. Itu perlu keberanian segede apa sih, atau modal nekat, atau semuanya murni perhitungan gitu? Maksudnya udah benar-benar bisa dihitung baru lakukan, atau ada unsur berani melangkah dulu, atau gimana ya? Jelas pasti pakai perhitungan ya Pak ya. Untuk setiap project yang kita lihat ada opportunity di situ, pasti kita dengan penuh perhitungan dan sambil menghitung sambil doakan apakah jalannya dibuka terus dan apakah yang sesuai dengan perhitungan kita juga kita bisa dapetin gitu ya. Karena kalau udah emang nggak sesuai perhitungan ya kita pasti mundur. Jadi tetap perhitungan dan secara bisnisnya pasti kita juga tetap masuk ya. Lalu kalau dalam running bisnis selama ini yang paling berat itu apa, Bu? Apakah urusan sama orang kah, atau keputusan tadi misalnya buka baru, atau perhitungan, atau apa ya yang kayaknya benar-benar mengambil seluruh emosi gitu? Ya karena usaha dari kami ya yang udah cukup berjalan cukup panjang, jadi sebenarnya tim inti itu udah terbentuk sih. Tapi untuk dengan banyaknya jumlah outlet, jadi sehingga kan jumlah orangnya juga cukup banyak. Nah, emang salah satu yang paling berat itu adalah SDM sih. Untuk memanage mereka itu cukup membuat banyak hal jadi ya memusingkan lah, karena orang yang diatur. Kalau makanan, barang, tempat, semua kan bisa kita atur. Tapi kalau orang tuh sulit. Ibu ada beda nggak? Apa kalau orang itu Kristen sama enggak, atau nggak terlalu kelihatan sejauh ini? Emang majority bukan Kristen ya, dari staff-staff saya. Tapi beberapa saja ada. Belum terlalu terlihat berbeda sih Pak. Gitu ya. Kalau John mau komplain soal pegawai sekarang atau jangan? Mau komplain sih. Enggak. Mungkin kebujan lagi tentang tentang masalah manage orang gitu ya. Ibu merasa diri sebagai orang yang bisa, nggak tahu ya, saya pikir orang yang bisa punya strong leadership gitu sehingga mereka bisa ngikut, atau ada hal apa yang sebenarnya bisa dikembangkan juga gitu. Misalnya ada orang mau berusaha dan dia merasa kayaknya saya kurang bagus nih dalam ngatur orang, dalam kasih manage perintah atau lain-lain. Kalau berdasarkan apa yang sudah jalan gitu ya, dan melihat kondisi ya, mungkin skill leadership lumayan ada. Tapi emang sulit ya. Jadi kadang kita memanage setiap orang itu berbeda-beda. Saya menghadapi orang ada yang lebih muda, ada yang lebih tua, dan juga bahkan untuk perempuan dan laki itu kadang berbeda. Untuk orang-orang yang tim-tim inti, saya juga selain saya ada hubungan, benar-benar hubungan secara antara atasan dan bawahan, tapi saya juga di luar itu saya ada menjalin hubungan yang dalam arti seperti teman gitu. Kadang yang lebih kecil bahkan saya merasa dia itu adik saya gitu ya. Jadi kadang kalau mereka datang ke saya dengan hal-hal pribadi pun saya make time buat mereka. Tapi kalau untuk urusan kerjaan saya tetap strict on the rule. Kalau emangnya mereka melakukan kesalahan ya tetap aturan harus jalan. Tapi kalau emangnya mereka juga baik ya tetap ya reward pun tetap ada gitu ya, selain di luar hubungan yang di luar itu gitu. Jadi pendekatannya ada, toleransi pasti ada dikit banyak, dan saya lebih senang merekrut orang-orang yang mau belajar daripada orang yang sudah jadi tapi mereka punya ego sendiri, punya kadang attitude-nya susah diatur. Jadi saya lebih baik orang yang belum punya pengalaman tapi mereka mau belajar dan mereka mau dibentuk. Saya will be willing gitu untuk belajarin mereka, untuk ngajar mereka gitu. Saya sih nggak pernah berpikir nanti ilmu saya berkurang, atau bukan berkurang, mungkin ya jadi kesannya saya nggak.
saya lebih karena saya berpikir di dalam saya mengajar pun justru di sana saya belajar dan di situ pun juga mungkin ya saya bertambah gitu ya, kemampuan saya, skill saya bertambah. Gitu sih. Terus bisa seimbangkan antara tadi kan Ibu bilang ya kalau mau deket juga nggak apa-apa gitu, sama seimbangkan profesionalitas itu ada kesulitan nggak ya? Saya tetap membatasi ya, dimana kalau emangnya di luar itu saya ya cara bicaranya pun beda, tapi kalau saya benar-benar ini ya saya tetap menjaga profesionalitas. Mereka pun seperti itu sih, jadi saya juga enak ya. Ya jadi nggak kebablasan ke salah satu gitu ya. Di satu sisi jadi pemimpin yang nggak in touch sama sekali, di sisi lain juga tetap ada role profesi gitu ya. Mereka tahu kapan saatnya bisa bercanda sama saya, misalkan ya kapan emang kita lagi serius ya serius gitu. Pas lagi ngopi mungkin lebih bisa bercanda. Iya. Dengan kopi jadi bercanda. Sekarang ke John. Saya pernah dengar kan bahwa kamu tadinya nggak nyangka juga bahwa peluang yang Tuhan bukakan itu seperti ini di waktu pandemi ya. Boleh cerita sedikit tentang itu? Ya balik lagi kan perjalanan kita di kopi udah dari 2015 kan Pak kan ya. 2015. Kita tuh? Oh iya saya Pak, saya dan tim. Oke. Bapak mau ikut juga boleh. 2015, 16, 17 gitu ya. 2015-16 tuh prosesnya kita belajar ngurusin sesuatu yang sebenarnya setelah dilihat sekarang kilas balik ya sebenarnya itu kecil, terlalu simple gitu. Tapi karena kita baru turun di situ tuh kayak gede banget buat kita. Dan habis itu kita jalan-jalan lagi sampai kerja ke luar waktu itu, kita ke Qatar saya. Habis itu saya pulang lagi ngedirin si Fugol yang sekarang sebut merek. Nanti disensor. Ngedirin usaha yang sekarang kan sebenarnya balik lagi mulai dari nol Pak. Dan waktu itu itu ya salah satu dari libido dominandi itu, kita berpikir kayak semua orang tuh kenal kita gitu, dan kita kayak salah satu juaranya lah, jagoannya lah di Bandung. Jadi kita berpikir kayak orang tuh pasti bakal kenal kita, dan kita nggak terlalu memikirkan banyak hal yang berhubungan dengan bisnisnya itu sendiri. In term of marketing, branding itu ternyata dalam banget. Dan ketika 2020 kita kena COVID, semua riset dari nol. Kayak kamu siapa, kita nggak peduli gitu, kita semua menyelamatkan diri kita sendiri gitu, nggak semua orang saving uangnya gitu. Dan akhirnya di situ saya berpikir kayak ketika saya pikir saya udah tahu banyak hal, ternyata di situ saya baru benar-benar disadarkan kalau saya nggak tahu apa-apa. Sampai di titik itu ya Tuhan kasih tahu kayak kamu belum tahu apa-apa gitu, kamu tuh butuh sesuatu hal yang memang harus dibentuk dari awal, dari nol. Dan itu ternyata pembentukannya bukan branding sama marketing tentang bisnis justru Pak. Justru teologi berpikir saya yang harus dibenerin dulu gitu. Karena saya berpikir kayak segala sesuatu yang kita kejar emang benar kita kejar untung gitu, kejar cuan. Tapi di satu sisi kayak emang Tuhan kalau lu buat target, Tuhan pasti ngasih terus targetnya kan belum tentu. Sebenarnya apa sih di balik itu, apa sih? Oh, saya mikir gini, saya dapat pola pikir baru. Segala sesuatu tuh harus di reverse. Ketika ada satu titik saya mikir buat diri saya sendiri, satu titik balikin lagi, apakah saya layak buat itu? Dan saya rasa banyak hal saya nggak layak, dan banyak hal yang nggak seharusnya saya pikirkan waktu itu untuk dikejar di saat itu. Sambil teologi berpikir saya dibenarkan, sambil Tuhan mulai kasih pintu-pintu kayak nih, belajar ini loh, belajar ini. Dan itu semua nggak tahu datang dari mana Pak. Benar-benar kayak ada bukti hidupnya kayak Reda misalnya, kayak saya malam-malam pulang gitu ya, tiba-tiba bisa buka YouTube belajar sampai subuh jam 2, jam 3 pagi cuma nyatet kayak kok tiba-tiba bisa kayak gini gitu ya. Dan kayak gini tuh gimana? Kayak gini tuh ya belajar dari nol gitu. Yang harusnya hal-hal ini saya udah tahu gitu, nggak perlu lagi dipelajari, kenapa dipelajarin ulang gitu. Dan ketika mulai diterapkan, terus mulai banyak beberapa orang yang mungkin teman-teman lama kita mulai datang gitu kayak ini harusnya seperti ini, yang kita nggak tahu mereka juga datang dari mana gitu. Kenapa tiba-tiba bisa datang? Kayak Tuhan ngasih arahan itu besar banget loh buat kita di tahun 2020 sampai pelan-pelan jadi kebaliknya besar banget. Tapi itu dasar utamanya itu bukan karena emang kita belajar terus kita kejar ini, enggak, tapi emang Tuhan yang berbelas kasihan banget buat kita. Kayak out of nowhere tiba-tiba ada jalannya. Tapi balik lagi, kalau selama cara berpikirnya nggak bener, pasti melenceng.
Kalau saya, karena saya punya bakat nakal gede banget Pak. Bakat apa? Nakal. Nakal. Ya. Jadi kayak pikiran saya tuh gampang banget dibelokkan. Jadi kalau saya nggak strict dengan balikin dulu, ini semua nih ke atas gitu, ke Tuhan. Teologi berpikirnya dibenerin dulu. Jangan buat ini doang nih, tapi dibenerin dulu ke Tuhan. Nah baru tuh Tuhan kasih plan satu-satu. Dan apa ya, lucunya tuh kayak sampai di titik sekarang saya nggak pernah lagi berdoa sekalipun setiap hari itu meminta Tuhan tolong ya bisnis dilancarin Tuhan, ini nggak pernah. Oh saya kira nggak pernah berdoa lagi. Enggak. Jadi nggak pernah kayak Tuhan minta ini Tuhan saya butuh ini, Tuhan lancarkan saya ini, nggak pernah Pak. Jadi saya cuma yang saya doakan ya penginjilan pelayanan GRII, hidup saya gimana harus Tuhan makin tambahkan iman, makin nggak tambahkan sih, maksudnya gimana ya, memberikan cara berpikir yang benar supaya hidup saya tiap hari bisa perang terus dengan sesuatu yang salah dan saya jadiin benar gitu. Dan ya itu Tuhan ajaib banget, kayak banyak hal yang kalau diceritakan tuh kayak nggak masuk akal yang terjadi di kita di dalam kehidupan bisnis ketika kita balikin lagi cara berpikir yang benar gitu dengan teologi yang benar. By Jimmy Pardede. Nggak boleh iklan. Nggak boleh kan? Nanti di-cut. Nah, kalau Bu Jen sendiri latar belakang pendidikan memang di dunia bisnis Bu atau bukan? Pendidikan ya saya lulusan S1 Unpar Ekonomi Manajemen sih. Oh memang ya. Tapi bukan culinary, nggak pernah sih. Oh, jadi tetap banyak hal yang memang belajar sendiri lagi gitu. Iya, lebih banyak autodidak dan berdasarkan pengalaman aja, trial error. Cuma saya lihat dari orang-orang yang berusaha dan akhirnya dipakai Tuhan ya memang kayaknya kemampuan belajar sendiri tuh nggak boleh nggak ada ya. Iya sih harus terus belajar apalagi dengan sekarang ya dengan cara yang berbisnisnya juga udah terus berbeda gitu ya dengan teknologi dan bahkan dengan strategi-strateginya juga yang berbeda. Bahkan kita bisa bedakan antara sebelum COVID dan setelah COVID itu udah kayak kebalik gitu loh. Jadi selama transisi ini tuh ya sebenarnya kita terus merubah strategi gitu. Jadi pada saatnya sekarang sudah mulai mau on lagi tuh ya kalau strateginya benar kita udah langsung tinggal masuk plug gitu to the track again gitu dengan yang berbeda dengan yang dulu. Karena sangat berbeda sih menurut saya ya. Iya. Cara Ibu belajar gimana Bu untuk trial and error Pak. Gitu. Bener-bener kita nyoba. Kita nyoba dan pada akhirnya jalan ya kita juga aduh kenapa ya nggak dari dulu seperti ini gitu kan. Tapi kadang ya gitulah proses pembelajaran itu harus terjadi sesuatu dulu baru kita mikir. Kadang kita udah keenakan kita nyantai-nyantai aja gitu. Tapi pada saat kita terbentur sesuatu kita dipush untuk mencari cara lain, mencari strategi lain. Ya pada akhirnya juga kembali kepada pembentukan juga diri kita gitu ya dan juga melihat bagaimana Tuhan bentuk kita dan cara pikir kita yang diubahkan juga itu semua gitu Pak. Jadi nggak hanya hati, pikiran dan strategi yang putusan-putusan ya, tapi ya kayak the whole gitu yang saya rasain ya terakhir ini itu gitu. Mungkin ada salah pikir juga dari banyak anak muda gitu ya, misalnya mau terjun ke sesuatu tuh minta ada buku panduan untuk jalanin. Jadi kalau udah baca tinggal jalanin bisa gitu dan nggak bisa gitu sebenarnya. Benar Pak. Ya itu hanya kayak startup kit yang ya pada akhirnya nggak bisa sih tetap gitu. Itu hanya basicnya doang, bukan basic ya. Mungkin basic knowledge benar sih. Teori. Kadang ya, tapi itu nggak cukup ya. Iya benar. Sangat tidak cukup gitu. Sangat tidak cukup dan perubahan itu sangat cepat. Apalagi sekarang, perubahan itu sangat cepat dengan apalagi saya gitu ya dengan umur saya yang kadang nggak bisa catch up nih sama gaya-gaya anak muda gitu ya. Saya masih muda Bu. Iya sih. Tapi kita harus mengakui ada keterbatasan kita sehingga kita mau nggak mau kita harus ajak anak-anak muda untuk bergabung sama kita, untuk kita sama-sama kerjasama di mana mereka mungkin area kreatifnya, mungkin mereka area apanya, tapi kita lebih punya pengalaman dari mereka seperti itu. Jadi bukan collaboration aja ya, tapi jadi lebih ya kita mau nggak mau kita juga harus mau merangkul mereka untuk sama-sama masuk ke tim.
Tadi yang poinnya John juga penting kali, kalau rasa udah tahu pasti nggak belajar dan nggak nyari kesempatan baru ya. Jadi problem juga kalau kita salah nilai diri gitu. Bener Pak. Kadang kalau dirasa kayak ketika kita merasa kita udah tahu segala hal atau kita rasa kita aman banget, justru di situ kita paling nggak aman. Makin kita rasa kayak posisi kita di atas orang, makin justru di situ kita bakal paling gampang jatuh. Kalau saya sih nggak cuma lihat dalam bisnis, tapi dalam sehari-harian juga kayak gitu. Benar. Termasuk dalam khotbah. Ya. Begitu merasa tahu langsung dihantam ke bawah. Iya. Tapi yang dari tadi Cijen ngomongin emang benar semua sih Pak. Maksudnya itu sama kayak yang kita pikirin gitu. Kayak ada banyak hal. Namanya bisnis ini kan hampir sama kayak teknologi Pak, terlalu dinamis. Apa yang kita tahu bulan ini, bulan depan tuh pasti berubah gitu. Dan apa yang harus kita kembangkan tuh sebenarnya saya lebih ngeliat kayak, kalau Bapak kan sering ngomong belajar lihat gambaran besarnya. Jangan lihat hal yang kecil-kecilnya, tapi lihat dulu gambaran besarnya baru ditelisik ke si detil-detilnya gitu. Nah, saya selalu menyampaikan ke anak-anak saya ini, dari kita dulu, kita juga sekarang masih belum apa-apa sih, tapi maksudnya dari awal kita bertumbuh sampai sekarang, ini loh gambaran besar itu, kita pengen seperti ini, kita akan jadi seperti ini, akan ada orang-orang yang kita tolong seperti ini, tapi semuanya pintunya harus lewat kita, lewat Fugol. Kalau nggak dari lewat pintu usaha kita, dan kita nggak kerja keras di sini, ya kita terlalu menyia-nyiakan waktu kita dan tenaga kita dan usaha kita tanpa kita memberikan sesuatu timbal balik ke sekeliling kita gitu. Dan saya selalu berpikir kayak orang mungkin anggap remeh kita kerjaan kita di kopi gitu misalnya. Tapi ya saya nggak tahu, saya selalu bilang ke anak-anak, saya pengen ya kita kerja lewat kopi, ngebantuin orang lewat kopi, berkarya lewat kopi, dan kita nggak tahu akan seperti apa, tapi biarlah Tuhan yang berbelas kasihan mengarahkan pikiran kita, hasilnya apapun kita nggak bakal tahu, tapi kita kerja maksimal. Dan progres yang kita lakukan setiap bulan hanya untuk kita sendiri di Bandung, belum yang di luar-luar kita, itu kayak nggak masuk akal Pak. Dalam segi perkembangan kita gitu, dalam segi perkembangan pola pikir kita juga gitu, benar-benar semuanya Tuhan yang bentuk lah, ajaib. Keren ya Pak ya. Lumayan. Cuman ada ironis kita di sini ada 2 orang punya coffee shop tapi nggak ada satupun yang isi kopi di cangkir. Bu Jen, kalau ini kan kalau orang luar lihat gitu, orang yang nggak terjun di bisnis kayaknya lihat kesulitan dengan entah warga kah atau regulasi itu kayaknya cukup gede ya, atau belum terlalu clear lah kalau di Indonesia gitu ya. Ibu rasa itu juga nggak? Kan kalau setiap kali kalau kita survei tempat gitu ya, pada sangat awal bikin dari satu project kita mencari tempat, kita juga udah langsung telusuri dulu gitu sebelumnya. Bagaimana sekitar dan bagaimana nanti mungkin perizinannya. Jadi hal itu udah kita pikirin dari awal. Jadi biasanya sih setelahnya sih kalau untuk tetangga kayak gitu sih nggak masalah sih. Cuman ya mungkin ada beberapa hal yang emang selalu itu kadang menjadi masalah tuh ya ormas lah apa itu tergantung dari sekitarnya. Jadi tergantung daerah. Ya sebenarnya hal-hal itu sih ada-ada aja sih Pak. Cuman ya itu udah kayak makanan sehari-hari juga sih. Cuman terkadang awalnya waktu saya awalnya banget megang take over semua saya gitu ya, saya tetap membatasi mana yang mungkin harus dihandle sama anak buah, mana yang harus dihandle sama saya. Bukan saya nggak mau itu, tapi saya juga tetap menjaga jarak ya, karena kan terkadang dengan orang-orang seperti itu gitu kan ya, kita harus ada cara juga untuk menghandle-nya gitu, untuk beresinnya. Terus kalau orang yang di luar dunia bisnis juga kan lihat kayaknya ya ada tipe orang yang pasti jalan lah, sukses lah, bikin apapun jadi, ada yang bikin apapun kayaknya nggak jadi, mau diapain juga nggak jadi. Itu benar gitu paradigmanya atau? Enggak lah ya, semua juga namanya bisnis ya, semua pasti ada chance dan untuk berhasil dan untuk gagal. Saya pun dengan sekian banyak gitu ya, saya juga yang gagalnya banyak kok. Cuman orang kan hanya melihatnya terkesannya semua, tapi ya ada lah. Dan keputusan pun banyak yang salah juga kok. Nggak selalu semua went well dan smooth gitu, enggak lah.
Nah terus untuk orang mutusin misalnya, memang saya mesti berbisnis ini lagi gagal aja nih, nanti tunggu berhasil gitu. Tapi toleransinya berapa lama ya dok? Yang gagal terus dia mesti tetap berjuang sampai jadi, itu bijaksana nggak ya? Atau ya mungkin bukan tipenya gitu atau gimana? Kalau saya sih tetap perjuangkan dulu ya. Karena banyak hal yang saya pikir banyak hal yang harus diperjuangkan. Bukan hanya dari sisi investasi kita, jelas itu juga pastikan kalau investasi awal itu pasti besar. Tapi kita melibatkan banyak orang di situ dan juga kita kan pasti awalnya juga punya perhitungan dan punya goal gitu ya. Dan hanya mungkin ke strategi yang harus diubah dulu. Jadi kita tetap mencoba sampai di satu titik. Ya kalau emangnya sudah kita mencoba masih tetap nggak bisa, kita juga harus making big decision untuk berani untuk tutup. Nah, titik itu tuh Ibu sarankan kalau apa ya Bu? Ini untuk kalau sampai dengan udah berbagai cara, emang nggak bisa naik lagi gitu ya dari sisi pendapatannya ya. Jadi saya juga punya prinsip bahwa kalau kita berani buka, kita pun harus berani tutup ya. Kalau emang itu tidak menghasilkan yang nantinya akan menggerogoti, kalau buat saya kan menggerogoti yang lain gitu ya. Karena kan kadang-kadang orang lihat kisah sukses, terus somehow dia merasa itulah dia gitu. Dan ini cuma kegagalan, cuma keberhasilan yang tertunda. Tapi ya korbannya lumayan banyak gitu. Misalnya keluarga harus disupport, akhirnya terpaksa nunggu sesuatu yang gak jelas ke depan gitu. Kalau Ibu bilang tadi ya kalau gagal ya mungkin mesti pikir untuk stop gitu kan. Nah ada hal lain nggak, misalnya orang itu memang nggak punya apa gitu yang Ibu akan sarankan, mungkin jangan berbisnis, mungkin kerja sama orang begitu. Hal apa yang lack gitu yang kalau nggak ada janganlah gitu? Atau dari John, mungkin Ibu Jen dulu. Ya mungkin ada beberapa orang misalkan ya Pak ya nggak punya, saya nggak bisa bilang sense of business nggak punya ya, karena sebenarnya itu juga hal-hal yang bisa kita pelajari dan kita maksudnya untuk belajar ya. Tapi ya ada di satu titik, karena itu kan juga banyak hal ya Pak ya. Misalkan ya dari secara modal atau secara dukungan atau secara hal-hal aspek-aspek lain emang udah nggak ada sih ya, mungkin di satu titik gitu ya, di satu titik apakah belajar dulu ke orang kah gitu ya. Setelah itu kalau sudah ini mau mencoba lagi ya itu juga mungkin bisa jadi pertimbangan gitu, karena bukan artinya satu kegagalan itu artinya dia benar-benar nggak punya, itu belum tentu gitu. Mungkin opportunity-nya mungkin belum di saat itu gitu. Jadi ya bukan artinya harus menyerah di titik itu sih. Tapi poin tadi mungkin yang jadi kunci ya, belajar sama orang kah. Kalau ngotot bagus, cuma kalau ngotot tapi nggak improve juga nggak berguna sih ya. Jadi ya Ibu sarankan kalau memang mentok atau susah ya cobalah belajar lagi sama orang, nanti bisa coba lagi gitu ya. Mungkin artinya berjuang itu kan nggak selalu harus berjuang dengan kita doang gitu ya. Mungkin kita bisa lewat orang lain dulu atau minta bantuan orang lain dulu, belajar dulu, baru kalau opportunity ada ya back gitu. Mungkin begitu. Bersedia ngajar Ibu kalau ada yang minta? Bersedia aja sih saya sih. Dari John gimana pendapatnya? Kalau saya sih lebih kenali diri dulu Pak ya. Harus balik ke diri sendiri dulu. Jangan bilang saya mau bisnis tapi bangun pagi pulang malam aja udah nggak mau gitu. Soalnya kita di bisnis nih nggak seindah yang dibayangkan gitu. Kayak tiap hari saya nggak ada libur. Saya tiap hari masuk terus. Saya walaupun ada anak-anak. Hari Sabat kerja gitu. Jadi maksudnya apakah emang diri sendiri udah menetapkan kayak emang saya suka dagang gitu. Kalau emang mau suka bisnis, tapi ada hal-hal bisnis kayak pembelajaran yang harusnya udah dipelajari tapi emang nggak mau belajar, nanti bukan itu panggilan hidupnya gitu, bukan buat bisnis. Kalau saya lebih sarankan kayak sukanya apa, suka kerjanya apa gitu. Jadi saya lebih lihat ke tipe orang kayak apakah nih orang sebenarnya cocok kerja ke orang atau kerja kantoran, atau misalnya
ya mungkin cocok bisnis tapi sebenarnya bidang bisnis dia bukan itu gitu. Misalnya dia contoh dia jualan gelas, padahal dia senangnya menggambar gitu. Yang nggak cocok jualan gelas, ya mending jualan gambar gitu, jualan desain, kan sama-sama bisnis gitu. Jualan gambar nggak laku gimana? Jualan gambar nggak laku, cari lagi yang lain yang emang dia cocok Pak. Kalau saya ya, karena balik lagi saya selalu bilang ke anak-anak 1, 2 pintu, 3 pintu, ya kita cuma buka itu doang gitu. Tapi sebenarnya banyak pintu-pintu lain yang pada akhirnya ketemu satu pintu yang emang Tuhan arahkan ke situ gitu. Kalau saya, tapi kalau pada akhirnya emang dia merasa kayak ya udahlah saya mau menyerah, gagal, nggak mau bisnis, berarti emang bukan itu panggilannya. Karena orang bisnis yang kalau kita ngomongin secara dunia yang sukses-sukses, ya gagalnya gila-gilaan Pak. Gagal gila-gilaan, tutupnya gila-gilaan, buka 10 tutup 5, buka 10 tutup 10 gitu. Tapi emang dia nggak menyerah dengan dia pengen bisnis, mentalnya gede. Dan tapi ya harus pakai sinkronisasi kayak Bapak bilang dia mengorbankan keluarganya. Kalau itu kan udah nggak benar gitu. Tapi kalau emang dia mau berjuang di situ, emang berjuang di bidangnya itu, ya pasti ada akan jalannya sih. Pasti ada. Kalau males kan bidang apapun nggak bisa jalan dong. Tapi misalnya orang udah rajin mati-matian dan ternyata mandek nih. Apakah emang dia tahu benar apa yang dilakukan di situ Pak? Karena ada orang yang bisnis yang rajin tapi sebenarnya dia nggak tahu dia ngapain gitu. Karena dia nggak sampai ke intinya gitu, mempelajari si bisnis yang dia lakukan ini gitu. Karena kayak saya cuma ngerti kualitas, saya cuma ngerti cara buat kopi yang bagus apa segala macam, tapi ternyata saya nggak ngerti jualan. Ada orang-orang yang mungkin dia ngerti jualan tapi dia nggak ngerti kualitas gitu. Jadi ada juga kayak dia suka jualan barang tapi ternyata barang yang dijual tuh nggak connect sama dirinya dia, jadi kayak nggak nyambung aja. Kayak tadi misalnya dagang dia gelas gitu, padahal yang dia suka tuh bukan ngurusin pecah belah tapi hal yang lain. Nangkap nggak Pak? Nangkap. Kayak saya Pak. Ya, saya senang bisnis tapi saya nggak ngerti kopi. Tapi saya dagang kopi. Iya. Nah kalau itu kan pakai tim. Kalau Cici kan ada timnya kan. Makanya saya partner. Nah ya itu. Seperti itu. Jadi maksudnya itu bisa menjadi alternatif gitu ya. Kalau kita punya kekurangannya di sini, kita bisa join benar, gitu ya. Dengan ya akhirnya klop gitu. Iya benar. Karena kalau buat saya ya, nggak selalu apa yang kita kerjakan dalam bisnis itu harus hal yang kita senangi. Tapi karena kita tahu dan menjalaninya dengan tanggung jawab dan sebagainya itu, akhirnya kita juga akan senang dan juga akan mendalami dan mau nggak mau kita akan terus mempelajarinya. Dan ya kayak saya ya, restoran gitu ya. Ya saya bukan yang pintar masak, saya bukan. Tapi saya bisa sedikit-sedikit. Tapi saya tidak ya bukan expert lah di dalam masak ya. Tapi ya dengan jalan yang ada ya saya harus mendalami dikit banyak, tapi dengan orang-orang tim yang saya pakai gitu. Pada akhirnya ya. Kalau hobinya makan iya. Jadi mungkin saya punya kelebihan saya mungkin di lidah. Jadi pada saat mereka saya pengen begini gitu ya. Mereka buat test food, nah disitulah mungkin gitu, karena emang sampai sekarang pun tetap saya yang untuk taste gitu ya, test food itu tetap saya. Tapi kalau misalkan nanti ada yang kurang apa, saya nggak bisa bilang, oh ini harus gini-gini. Ya sedikit banyak saya pasti bilang. Tapi karena bukan saya bukan sekolah chef, saya bukan chef, jadi ya tetap gitu. Saya tetap harus mendalami, tapi tetap saya harus mungkin pakai orang-orang itu gitu ya. Jadi nggak selalu harus kita hands on semua sih gitu ya dengan apa yang kita suka. Karena saya rasa misalkan tadi yang John bilang ya, orang suka gambar harusnya jual gambar, tapi nggak semudah itu gitu. Karena nggak selalu mungkin gambar itu ya laku gitu ya, dan dia nggak bisa apa-apa lagi kan, nggak mungkin ya. Kita tetap harus berjuang dengan berbagai cara. Kita bisa gimana gitu yang akhirnya kita bisa berbagian dan juga bisa menghasilkan, tapi juga bisa menjadi berkat gitu di bidang itu. Tapi kan berarti ibu tetap punya lidah dong untuk bisa nyicip, kalau enggak juga agak susah. Ya tapi kan dulu mungkin kita nggak tahu ya talentnya adalah di situ, karena yang mungkin udah saya sih menjalani ini udah cukup panjang, emang hobinya itu gitu ya, dan emang waktu itu opportunity-nya itu. Jadi ya tetap harus didalami gitu, pada akhirnya ikut seminar, pameran dan sebagainya, itu nambah ilmu setiap tahun tuh ya tetap harus gitu.
Tapi yang saya pikir juga memang keahlian seseorang itu mungkin nggak harus akhirnya membuat dia usaha bidang itu sih. Maksudnya kita tetap perlu orang kayak Ibu atau kayak John yang meskipun John ahli kopi gitu, tapi kan tetap perannya sekarang kayaknya lebih ke ngatur yang lain-lain kan. Iya, benar. Nah, jadi kayaknya kalau saya lihat sih dunia bisnis seperti itu ya, memberikan tempat buat orang yang ahli di bidang dia, tapi nggak tahu gimana bikin bidang dia itu ke publik kayaknya. Benar, Pak. Kalau dari kita sih, saya cuma balik lagi, saya punya gambaran besar kita pengen seperti ini, dan itu tugas saya ngenalin anak satu-satu, anak-anak tuh maksudnya mereka orang teman-teman lah. pikir udah banyak anak. ngenalin teman-teman saya satu-satu, kayak karakter tiap manusia kan beda-beda kan Pak ya, dan cara kita masuk ke mereka tuh kadang nggak bisa dengan selalu caranya kita. Jadi kita harus tahu mereka tuh ternyata sukanya apa. Kayak misalnya yang A, dia suka foto, oh ya udah, dia sukanya foto, tapi kita paksa terus packing kopi, nggak nyambung. Ya udah, kita bikin podcast. Ya, bikin podcast. Terus yang satu ternyata, ini orangnya rapi nih, apik, teratur. Oh, kenapa nggak kita pegang dia jadi kepala storage misalnya? Dia mengatur segala kerjaan itu. Terus ada lagi yang misalnya kalau cara komunikasi dia bagus. Oh ya udah, kita jadiin dia PR ke orang-orang. Jadi misalnya kayak ada orang yang mau reservasi, ada orang yang mau urusan dengan preman sekitar gitu. Itu kita yang saudarin dia gitu. Jadi kalau saya sih lebih ngelihat kayak alangkah penting kadang buat saya di bisnis, saya harus punya gambaran besar, tapi hal detail-detailnya itu tim semua yang pegang. Kalau dulu bener kayak kata Cijen, semua tuh trial and error. Dulu awal-awal kita belajar kayak kita mau kasih promo apa nih misalnya, bulan depan kasih promo apa, mau kasih diskon apa, atau mau kasih apa ke orang. Tapi lama-lama sini-sini karena balik lagi bisnis terlalu dinamis Pak. Jadi kita bergeser kayak sekarang apa yang kita rapatin tiap hari udah bukan urusan fisik kayak kasih promo apa, kasih apa, tapi lebih ke kayak hari ini Google Ads kita trafficnya masuk berapa, hari ini Facebook Ads kita kena nggak ke orang, apa hubungan algoritma Instagram sama Facebook misalnya. Jadi kayak udah makin advance tuh ternyata banyak hal-hal teknologi yang kita sama sekali nggak tahu. Kita nggak ngerti algoritma tools ABC, kita nggak ngerti metriknya, kegunaan dari kita buat website hubunginnya ke Facebook Ads apa segala macam gitu. Tapi ya itu balik lagi proses pembelajaran kita di bisnis. Lama-lama levelnya bakal naik, bakal advance gitu. Jadi sampai di satu titik kita udah nggak bergantung sama orang harus datang ke tempat kita. Jadi kita bisa maksudnya transfer itu semua jadi misal di online misalnya. Ya kayak itu yang terjadi kayak kita sekarang gitu. Jadi kayak ya balik lagi sih Pak, emang harus nge-push diri sih ya. Bener kayak kata Cijen, kayak kalau kita nggak paksa kita belajar terus, kita pasti ketinggalan sama orang lain. Karena akan selalu ada orang-orang di luar sana yang punya ide jauh lebih lihai daripada kita. Dan kalau kita nggak nge-push diri kita sendiri, kita ketinggalan. Bener nggak Ci? Iya. Betul. Saya takut sama Cici. Takut salah. Takut salah. Enggak lah, kalau kayak gini secara bisnis itu nggak ada yang fix ya. Benar, kita nggak ada yang fix menentukan strategi ini yang paling tepat, nggak ada. Kadang kalau tepat sekarang besok belum tentu. Iya betul. Jadi kadang kita menentukan strategi nggak selalu pasti ini tuh goal gitu. Jadi kadang ya betul. Mungkin dulu goal, sekarang enggak. Tapi ya mungkin kita future baru goal. Oh iya. Mungkin. Jadi ya nggak ada yang apa sih? Pasti gitu, nggak ada yang pasti. Selalu punya sudut pandang yang beda-beda Pak. Iya. Ya. Dari Cijen nih, dari tadi saya belajar banyak hal nih. Oh iya bener nih ya, bener kayak bayar gitu. Loh. Bayar les. Bahkan di tiap kota pun beda-beda gitu. Bener Ci. Oh iya sangat berbeda. Jadi kita tuh mempelajari bukan hanya satu jenis bisnis ini aja, tapi satu bisnis ini di kota ini, di kota ini, kota ini. Dengan orang seperti ini, dengan biaya seperti ini, bener, dengan lokasi seperti ini. Jadi bahkan, ya quite rumit sebenarnya. Dalam satu kota aja, beda daerah, itu beda budaya Pak. Kita di Jakarta, satu ada di Meruya, dengan lingkungannya orangnya banyak Chinese misalnya. Sama kita punya satu lagi kita pegang di Ampera, di Kemang. Itu daerahnya beda lagi, anak gaul semua. Jadi cara kita berinteraksi dengan orang, cara kita ngedeliver bisnis kita ke mereka itu beda bentuknya Pak. Karena mereka juga akan nangkapnya beda. Cara yang kita pakai di lokasi A nggak bakal sama dengan di lokasi B gitu. Padahal dalam satu kota, apalagi beda kota, habitnya beda, culture-nya beda.
pekerjanya beda. Jadi kayak kadang strategi itu harus berbeda kan. bener Ci. Nah, Sabar, Ci. sebenarnya wah gitu. Bener. Silakan lanjut diskusi, saya ke belakang. Iya. Tapi kalau Bandung ini kan kayaknya subur sekali untuk kuliner atau coffee shop gitu ya. Untuk bertahan di sini gimana? Mungkin kita punya pandangan berbeda, Cici. Oh, ya. Ya justru competition-nya cukup sengit ya Bandung itu ya. Cukup kuat kompetitornya juga. Tapi yang saya Ini pernah Enggak. Tapi yang saya pernah pelajari karena saya sudah di beberapa kota di Indonesia gitu ya. Dan juga pernah bincang-bincang sama yang udah lebih expert dari saya yang main nasional. Yogyakarta itu adalah kota yang tersulit di Indonesia. Oh gitu ya. Jadi kalau bisa survive di situ tuh berarti ya kita tuh udah baik gitu. Patokannya seperti itu. Karena apa ya sulitnya? Mungkin karena multi culture. Sebenarnya mirip Bandung ya, karena Yogyakarta itu juga adalah kota student, kota pendidikan. Jadi dari berbagai daerah datang ke situ. Jadi multi culture, tapi ya tetap culture Jogjanya sendiri kuat dan juga pesaing-pesaingnya di situ ya luar biasa ya, dari harga, justru dari harga sih. Kalau di sana ibarat makan pagi yang 8.000 10.000 pun masih ada gitu. Jadi ya emang untuk kalau mau ke situ saya waktu itu ya salah perhitungan sih ya. Ya di situ nggak mudah ternyata gitu. Nah, Mesti bukan nasi kucing. Nah jadi ya emang harus dipelajari banget gitu setiap kotanya gitu. Mau nyambungin? Mahir? Kalau saya sih nyambungnya di Bandung, saya kan pendatang kan Pak ya, saya bukan orang di sini gitu. Kalau untuk urusan spesifik kopi, Bandung ini rame banget. Jadi kayak dalam 1 bulan aja udah berapa coffee shop bisa buka sih ya. Jadi kayak Tapi dalam berapa bulan berapa yang tutup juga sih? iya benar Pak, Iya. benar. Banyak yang buka, Benar. banyak yang tutup. Kolamnya kecil, ikannya dikit, yang mancingnya banyak banget. Betul. Ya, jadi kayak dan saya lihat masyarakat Bandung punya tren tuh gampang bosen Pak. Satu tempat rame, terus ada yang buka yang baru, udahlah. Kemarin udah ke situ pindah. Jadi lebih kayak hopping gitu. Dan tergantung kita masuk ke marketnya mana, market menengah ke atas atau menengah ke bawah. Karena sangat sensitif harga sih kalau di sini. Beda kayak di kota besar kayak Jakarta gitu. Kalau kayak di sini tuh beda 1.000-2.000 tuh bisa lumayan ngefek. Jadi kayak ya mesti kayak kita sebenarnya juga untuk urusan supply biji kopi kita juga sebenarnya market kita paling gede bukan di Bandung, tapi di luar Bandung gitu. Jadi emang apa ya? Karena marketnya kecil Pak. Tapi orang tuh melihat kayak Bandung nih wah banget, enggak. Gitu. Kalau saya gitu. Ya begitu sih kalau saya Pak. Ada tambahan pesan-pesan? Selain cappuccino 1. Dari Bu Jan mungkin ada yang mau ditambahkan sebagai penutup? Oke, mungkin yang mau saya tambahin, kita di dalam berbisnis ya sebagai pengusaha, terutama sebagai pengusaha Kristen, bagaimana kita bisa berkontribusi, bagaimana kita bisa berperan di dalam sosial, karena kita berhubungan dengan banyak orang gitu ya, baik itu customer maupun karyawan-karyawan kita. Yang udah pasti perhitungan bisnis pasti harus ada. Juga kita bagaimana berinteraksi juga dengan instansi dan juga dengan aturan-aturan pemerintah yang dimana kita harus ikutin, dimana begitu banyak sebenarnya aturan-aturan di kita gitu ya, yang sudah menjadi kayak culture gitu ya untuk kita nggak jalanin gitu ya, dimana itulah juga salah satu kesulitan bagi kita sebenarnya. Kegelisahan itu akan terus datang gitu ya, selama kita belum benerin, tapi untuk membenarkan itu juga butuh proses. Selain itu juga kita bagaimana sebagai pengusaha Kristen ini ya berbeda dengan pengusaha-pengusaha yang bukan Kristen.
Di dalam making decision, di dalam bagaimana kita berpikir, di dalam menjalankan bisnis kita itu juga harus apa ya maksudnya, kita harus berbeda. Tapi nggak mudah. Ngomong gampang sih Pak. Tapi untuk kesananya itu, untuk kita ngejalanin itu tuh sangat sulit dan juga butuh proses ya. Kalau saya melihat, karena kita willing Tuhan saya mau taat, Tuhan saya mau bagaimana saya nggak jalanin seperti ini gitu ya. Tapi itu Tuhan proses kita sih. Proses kita untuk semakin hari juga jalannya dipermudah. Kadang ini bisa gini ya, kita rubah. Kadang kita selalu dikasih option sih. Ketemu lagi satu titik option, mau taat atau enggak. Ini taat, maju lagi. Ada lagi. Taat enggak? Belum tentu kita di sini taat sih. Sekali taat, belum tentu ke depannya juga kita taat. Kita bisa jatuh di sini. Kadang kan suka kita ngomong ya, mungkin batu kita bisa lewatin, tapi kita jatuh di kerikil. Ya, jadi harus tetap selalu aware, selalu tetap minta hikmat dan penyertaan Tuhan untuk setiap harinya kita jalanin, dan apalagi making decision yang besar-besar gitu ya. Ya mungkin itu, jadi ya mungkin kita nggak bisa mengandalkan diri saja. Ya, karena itu ya banyak interaksi dengan orang, terus aturan dan lain-lain. Justru saya pikir sih ini jadi tempat yang sangat bagus untuk orang belajar applying the Bible gitu ya, menerapkan firman di dalam konteks yang cepat sekali berubah, interaksi dengan banyak orang. Ya. Pada akhirnya sebenarnya ya Tuhan yang kerja pada kita sih Pak. Karena kita juga kadang, saya sih kan kita pengennya ya enak-enaknya jalannya seperti itu ya, tapi enggak, kegelisahan demi kegelisahan itu terus datang. Untuk kita terus back to apa yang sebenarnya harus kita lakukan ya, dengan firman yang terus menyirami kita ya. Kayak selain menerangi, selain ngasih petunjuk, tapi sebenarnya menerangi kotoran kita sih. Jadi ya, ini tuh banyak PR yang terus harus kita kerjain gitu ya, untuk bagaimana bisnis kita ya lebih berkenan dan bisa jadi berkat buat banyak orang gitu. Saya jadi ingat yang Luther bilang tentang kerja sih. Dia bilang kerja itu seperti ada di pos jaga, tapi kebanyakan pekerjaan yang dialami itu adalah ke dalam dari Tuhan gitu. Tuhan bentuk kita di pos jaga itu, meskipun kita pikir kita ada kontribusi keluar, dan memang ada, tapi ternyata yang paling besar Tuhan kerja dalam diri kita ya. Ya, jadi pada akhirnya sebenarnya Tuhan yang kerjain. Tambahan terakhir John, terakhir dari terakhir. Kalau saya sih lebih segala sesuatunya sekarang saya pola pikirnya saya selalu mencari kesenangan dan kenikmatan di dalam Tuhan gitu, dalam kerjaan saya. Jadi saya ceritanya udah baca Augustinus on Christian Doctrine nih Pak ceritanya. Udah. Iya, jadi kan intinya kan ketika kenikmatan di dalam Tuhan tuh sebenarnya bisa diaplikasikan ke dalam segala banyak hal gitu ya. Dan salah satunya di dalam bisnis gitu. Dan ketika kita emang mengerjakan itu dengan sepenuh hati, dan kita punya mindset kayak saya menikmati pekerjaan saya di dalam Tuhan, dan apapun hasilnya itu semuanya milik Tuhan. Dan apapun yang kita kerjakan sebenarnya itu bukan kita yang kerjakan, tapi Tuhan yang kerjakan gitu. Apapun hasilnya yang Tuhan kasih kita tuh sukacita sih Pak. Jadi di dalam up and down, mau apapun yang terjadi tetap ya udah jalanin aja dengan sukacita gitu. Itu emang Tuhan kasih prosesnya gitu. Jadi nggak usah kadang kalau bahasanya tuh jangan ngoyo lah. Ngoyo tuh kayak ngotot. Kadang ngototnya buta gitu. Jadi tetap harus jangan ngoyo melakukan sesuatu yang emang mungkin bukan panggilannya di situ, mentok gitu di dalam berbisnis ya, atau mungkin emang bukan itu bagian dia gitu. Tapi paling utama sih saya jalani apa yang kita emang jalankan sebagai bisnis di dalam Tuhan gitu ya, nikmati aja di dalam Tuhan. Dan dari awal harus punya mindset yang benar, yang dilakukan buat Tuhan, bukan buat diri sendiri gitu. Karena in the end, nama Tuhan yang dipermuliakan lewat pekerjaan kita di bisnis. Amin. Thank you banget Bu Jen dan Pak John. Terima kasih. Tuhan berkati usaha pekerjaannya. Ya, terima kasih Pak.